Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Fat. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi matematika wajib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika peminatan kelas 11, yaitu tentang identitas trigonometri. Oke, identitas trigonometri. Sebelum kita masuk ke identitas trigonometri, saya akan menjelaskan identitas dasar trigonometri. Yang pertama adalah trigonometri pada segitiga siku-siku. Telah dipelajari pada kelas 10 bahwa mengetahui nilai sinus theta adalah mencari nilai sinus theta adalah sisi depan per sisi miring. Kosinus theta adalah sisi samping per sisi miring dan tangen theta adalah sisi depan per sisi samping. Kemudian, pengkuadratan trigonometri ini ternyata juga saling bersangkut paut. Apa saja? Yang pertama adalah sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua adalah tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Dan yang ketiga adalah kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Apa sih itu sekan, kosekan, dan kotangen? Kosekan itu adalah kebalikannya sinus. Jadi kalau di sini sinus depan per miring, maka kosekan miring per depan. Kalau sekan adalah kebalikan dari kosinus. Jadi jika kosinus samping per miring, maka sekan sama dengan miring per samping. Sedangkan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Jadi jika tangen adalah depan per samping, maka kotangen adalah samping per depan. Hal ini mengakibatkan bahwa kosekan alfa sama dengan 1 per sinus alfa, kebalikan dari sinus. Kemudian sekan theta sama dengan 1 per kosinus theta. Kosekan theta sama dengan 1 per sinus theta. Sekan theta sama dengan 1 per kosinus theta dan kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Kemudian hubungan tangen dengan sin dan cos adalah tangen theta sama dengan sin theta per cos theta. Sehingga kotangen theta sama dengan kebalikannya, yaitu cos sinus theta per sin theta. Jadi konsep dari identitas adalah yang paling sederhana dari semua trigonometri adalah sinus dan kosinus. Kita usahakan semua dirubah ke dalam sinus dan kosinus. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih membuktikan identitas trigonometri lanjut? Maksudnya selain identitas trigonometri dasar yang sudah disebutkan tadi. Cara membuktikannya yang pertama, kita menggunakan identitas trigonometri dasar. Jadi kita harus hafal identitas trigonometri dasar yang tadi. Yang kedua, kita boleh mengubah ruas kanan atau kiri saja, salah satu aja, atau juga boleh mengubah kedua ruasnya, yang kanan dan yang kiri kita akan ubah gitu ya. Yang ketiga, kita tidak boleh memindah ruas dari soal yang diberikan karena soal itu belum dibuktikan gitu ya, apakah benar ataukah salah. Dan yang terakhir, kita akan samakan ruas kiri dan ruas kanan. Jika ruas kanan dan ruas kiri terbukti, maka identitas trigonometri tersebut adalah benar. Oke, soalnya seperti apa sih? Jadi, kali ini soalnya berbeda dengan soal-soal matematika sebelumnya. Jika soal-soal matematika sebelumnya dicari sesuatu ya, kita mencari jawaban. Kalau ini sudah diketahui jawabannya, kita hanya membuktikan apakah jawaban dari soal tersebut benar atau salah. Dan biasanya jawabannya benar. Yang dilihat adalah proses dari pengerjaan atau pembuktian jawaban tersebut. Kita langsung lihat aja. Contoh soalnya kayak gimana sih pembuktian itu? Oke, perhatikan. Ada 3 soal. Yang pertama, kotangen TX sama dengan sekan X kali cos X per tangen X. Yang kedua, sin X dikali sekan X per sin kuadrat X dikurang tangen kuadrat X sama dengan minus kosinus X per sinus pangkat 3X. Dan yang ketiga adalah 1 minus 2 cos kuadrat X sama dengan sin pangkat 4X min cos pangkat 4X. Jadi kita bisa lihat 3 soal ini semuanya udah ada jawabannya ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Seperti itu. Kita
hanya membuktikan, bener nggak sih yang kiri sama dengan yang kanan? Atau yang kanan sama dengan yang kiri gitu. Itu yang akan kita buktikan dari soal-soal ini. Bagaimana cara membuktikannya? Langsung aja kita kerjakan. Pertama, kita harus sederhanakan dulu apa yang bisa disederhanakan. Ya, tadi saya udah bahas di identitas trigonometri dasar bahwa yang paling sederhana dalam bentuk sin dan cos. Jadi kalau yang kayak gini udah bentuk cos, kita nggak usah apa-apain ya. Kotangan apa sih rumusnya kotangan? Kotangan itu adalah cosinus per sinus ya. Ingat, kotangan sama dengan cos per sin. Sekan apa sekan? Sekan adalah 1 per cos. Dan terakhir, tangan itu sin per cos. Jadi kita ubah semuanya menjadi hanya sin dan cos saja ya. Oke, kita langsung rubah. Kotangan dijadikan cos per sin, sekan dijadikan seper cos, dan tangan dijadikan sin per cos. Seperti ini. Oke, ada yang bisa dicoret ya. Di sini seper cosinus dengan cosinus kita bisa coret atau kita bisa bagikan habis ya. Sehingga ruas atas tinggal 1, ruas kanan tinggal 1 per sin x per cos x seperti ini. Nah, kalau 1 per seperti ini kita bisa naikkan sin per cosnya, tapi kita balik ya. Jadi sin per cos kita naikkan jadi cos per sin. Jadi cos x per sin x sama dengan cos x per sin x. Maka terbukti. Jadi kalau sudah sama persis kiri dengan kanan, maka terbukti. Jadi ini cara mengerjakan dua-duanya ya. Kotangannya saya ubah, ruas kirinya saya ubah, ruas kanannya juga saya ubah. Jadi soal sama jawabannya beda sama sekali, lihat. Atasnya sama paling bawah itu berbeda. Oke, cara soal kedua kita akan bahas. Soal kedua adalah sin x dikali sekan x per sin kuadrat x dikurang tangan kuadrat x sama dengan min cos x per sin pangkat 3x. Kita bisa lihat bahwa ruas kanan ini sudah dalam bentuk cosinus dan sinus, maka kita tidak perlu sederhanakan atau tidak perlu kita kerjakan. Kita hanya kerjakan di ruas kiri saja. Perhatikan, yang sudah dalam bentuk sinus atau cosinus tidak perlu diubah, yang kita ubah hanya bentuk sekan dan tangan ya. Sekan, kita ingat bahwa sekan adalah 1 per cosinus x, dan tangan adalah sin per cos. Jadi tangan kuadrat adalah sin kuadrat per cos kuadrat ya. Kita langsung aja ubah. Sin x dikali 1 per x per sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan ruas kanannya tidak berubah, min cos x per sin pangkat 3x. Perhatikan. Kemudian di bawah ya, kita samakan penyebut ya. Ini kan artinya sin kuadrat x per 1. Maka saya samakan penyebut atau saya kali silang sin kuadrat x dikali cos kuadrat x, sin kuadrat x yang kanan dikalikan dengan 1. Jadi seperti ini, jadi sin kuadrat x kali cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos kuadrat x. Sudah sama penyebutnya ya. Tapi ini kan ada 4 perperan seperti ini, maka yang di bawah saya akan pindahkan ke atas, hanya saja posisinya dibalik. Jadi sin x per cos x dikali, ini dibalik posisinya, cos kuadrat x per sin kuadrat x, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, sama dengan min cos x per sin pangkat 3x. Lihat, ruas kanan tidak berubah sama sekali, kita hanya salin. Kemudian, yang bawah perhatikan, sama-sama ada sin kuadrat ya, kita bisa faktorkan atau keluarkan sin kuadratnya, jadi seperti ini. Ya, sin kuadrat dalam kurung, tinggal cos kuadrat x dikurang 1, sin kuadratnya sudah keluar. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa cos x bisa kita coret dengan cos kuadrat x, sehingga cos kuadrat x tinggal cos x-nya aja. Sama juga sin x kita bisa coret dengan sin kuadrat x, maka sin kuadrat x-nya tinggal sin x-nya saja ya. Kuadratnya kita sudah coret dengan sinnya. Oke, jadinya cos x per sin x dalam kurung cos kuadrat x min 1. Nah, ini kita ubah nih. Kenapa harus kita ubah? Karena ada minus 1 di sini. Kita harus hilangkan min 1-nya. Oke, kita ingat identitas trigonometri yang sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau satunya kita pindah ke ruas kiri, jadi cos kuadrat x min 1 sama dengan sin kuadratnya pindah ke ruas kanan. Jadi cos kuadrat x min 1 sama dengan min sin kuadrat x ya. Ini kurang min sin kuadrat x, sehingga saya bisa tulis seperti ini, cos x per sin x dalam kurung min sin kuadrat x sama dengan min cos x per sin pangkat 3x. Oke, sin x dikali min sin kuadrat jadi min sin pangkat 3x.
cos X per min sin pangkat 3X sama dengan min cos X per sin pangkat 3X. Sudah sama ruas kiri dan ruas kanan, maka terbukti. Ya, jadi nomor 2, ruas kanannya nggak kita apa-apain, sama dari awal sampai akhir. Ruas kirinya yang kita ubah. Tadi nomor 1, ruas kiri dan kanan berbeda semua, kita ubah semua ya. Sekarang nomor 3. Untuk nomor 3 ini yang kita lihat sudah paling sederhana adalah ruas kiri, 1 dikurang 2 cos kuadrat ya. Jadi kita tidak perlu ubah. Yang kita ubah hanya ruas kanan, karena ada pangkat 4-nya. Memang ini sudah sama-sama sin dan cos, hanya saja ruas kanan ada pangkat 4, itu harus diubah. Kita harus ingat pemfaktoran bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Sehingga kalau ini pangkat 4, jadinya adalah A pangkat 4 kurang B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kali A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ya, A-nya ini apa sih? A-nya adalah sin, B-nya adalah cos. Kita bisa aplikasikan ke sini. Sin pangkat 4X dikurang cos pangkat 4X artinya sin kuadrat tambah cos kuadrat dikali sin kuadrat kurang cos kuadrat. Kita juga ingat tadi identitas yang tadi bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Jadi kita sederhanakan seperti ini, 1 dikali sin kuadrat dikurang cos kuadrat. Perhatikan, ruas kiri tidak ada perubahan sama sekali, tetap 1 dikurang 2 cos kuadrat. Sekarang kita lihat apa yang berbeda antara ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri hanya ada kosinusnya aja, sedangkan ruas kanan ada sinusnya ya. Jadi kita harus tahu bahwa 1 dikali sin kuadrat X min cos kuadrat X tetap sin kuadrat X min cos kuadrat X ya. Satunya kita hilangkan. Jadi sin kuadratnya harus kita ubah nih. Gimana cara ngerubahnya? Kita ingat sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, sehingga nyari sin kuadrat tinggal pindahkan cos kuadratnya. Sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, sin kuadrat yang ini kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, perhatikan, 1 dikurang cos kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Min cos kuadrat X, min lagi cos kuadrat X. Jadi, minnya ada berapa? Ada 2 ya. Berarti 1 min 2 cos kuadrat X. Perhatikan ruas kiri dan ruas kanan terbukti. Oke, untuk pembuktian seperti ini contohnya. Terus kalau pilihan ganda, seperti apa sih soal identitas pilihan ganda? Kita lihat ya. Kalau identitas pilihan ganda biasanya bentuknya angka ya. Diketahui sin alfa tambah cos alfa sama dengan 6/5. Tentukan nomor 1, nilai sin alfa dikali cos alfa. Yang kedua, nilai sin pangkat 3 alfa ditambah cos pangkat 3 alfa. Biasa soalnya dalam bentuk angka, perhatikan. Untuk kasus nomor 1, kita taruh yang diketahui dulu ya, sin alfa tambah cos alfa. Nah, untuk mengerjakan penjumlahan berubah menjadi perkalian, syaratnya kita harus kuadratkan dulu. Ya, mungkin kalian sudah pernah ingat di kelas 10 bahwa A tambah B kuadrat adalah A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat ya. Jadi sin alfa tambah cos alfa adalah sin kuadrat alfa tambah 2 sin alfa cos alfa tambah cos kuadrat alfa. 6/5 dikuadratkan, 6-nya dikuadratkan jadi 36, 5-nya dikuadratkan jadi 25 ya. Nah, ini kan kita ingat ya tadi ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1 ya. Jadi 1 tambah 2 sin alfa cos alfa sama dengan 36/25. Satunya kita pindahkan ke ruas kanan jadi dikurang 36/25 kurang 1. Kita samakan penyebut, 1 itu adalah 25/25 ya. 1 itu selalu sama dengan penyebutnya. Kalau di sini 25, dia 25/25. Kalau 100 berarti 100/100 seperti itu, agar sama ya. Kemudian kita kurangi, 36 kurang 25 adalah 11/25. 2-nya kita pindahkan ke bawah, jadi sin alfa cos alfa sama dengan 11/25/2 ya. Atau 11/25 dikali setengah atau 11/50. Jadi sin alfa cos alfanya 11/50. Kemudian untuk nomor 2 gimana? Untuk nomor 2 itu kita harus tahu bahwa sin pangkat 3 tambah cos pangkat 3 adalah sin alfa tambah cos alfa dikali sin kuadrat alfa kurang sin alfa cos alfa
tambah cos kuadrat alfa. Gimana sih cara memfaktorkan dari ruas kiri ke ruas kanan ini? Ini caranya adalah dengan membagi gini, sin pangkat 3 dibagi sin berapa sih? Sin kuadrat. Oke. Kemudian sin kuadrat ini dikali dengan cos alfa adalah sin kuadrat cos ya. Akan dijelaskan secara langsung di Jimit bagaimana memfaktorkan sin pangkat 3 alfa tambah cos pangkat 3 alfa ke dalam bentuk seperti ini. Oke, kita harus tahu dulu sekarang kalau sin alfa plus cos alfa itu adalah 6/7 sesuai dengan 6/5 sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1 sesuai dengan identitas, dan sin alfa dikali cos alfa adalah 11/50 sesuai dengan jawaban nomor 1. Kita tinggal masukin ini jadi 6/5 dikali 1 dikurang 11/50. Kemudian 6/5 dikali 50/50 dikurang 11/50. 6/5 dikali 39/50. Kita bisa coret 6 dan 50 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 50 dibagi 2 itu adalah 25. Oke, atas kali atas per bawah kali bawah, 3 kali 39 117, dan 5 kali 25 adalah 125. Oke, untuk tugasnya kerjakan soal di GCR, kemudian buatlah identitas trigonometri dasar di selembar kertas sekreatif mungkin. Kemudian hafalkan dan kirim video hafalannya dengan menutup mata ya ke GCR atau tugas masuknya ke tugas praktik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.